masih bersama kami sudah di segmen terakhir, waktunya juga sangat singkat, mungkin lebih pada closing statement, silakan dari Pak Indra. Iya, saya kembali kepada soal tadi pilkada yang memang mungkin serasa pilpres betul. Di 3 provinsi besar itu dengan jumlah penduduk yang di atas 60 juta gitu kan, artinya itu sudah aneh. Ternyata memilih pemimpin itu di satu pihak banyak yang merasa bisa jadi pemimpin, tapi di pihak lain partai menghitung betul. Ya, inilah yang menyebabkan entah itu terlalu lama atau transaksi hitung-hitung bagaimana rakyat memilih itu. Ya, beda dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau sudah ditunjuk oleh si A, ya udah jadi gitu kan. Sekarang rupanya enggak. Biar itu Gerindra, biar itu Demokrat, toh ada reaksi dari bawah gitu. Ini sesuatu yang menurut saya menunjukkan ada pembelajaran baru dari. Oke, baik, Bang. Closing statement. Pasca Pilkada Jakarta, menurut saya terjadi dinamika di pemilih, terjadi peningkatan level demokrasinya. Menurut saya itu baik buat demokrasi karena secara kualitatif kita maju masuk ke demokrasi yang lebih baik. Saya mengatakan kenapa ini menjadi lebih baik karena ini adalah kesadaran di masyarakat. Nah, oleh karena itu sebenarnya justru sekarang bagaimana partai politik itu harus ikut menyesuaikan dengan yang terjadi di masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu sebagai partai politik untuk pilkada untuk nanti 2019 rasanya memang sebaiknya kita yang sekarang harus mendekatkan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu akan fungsi partai sebagai sarana kepanjangan tangan dari masyarakat itu akan terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat partai, introspeksi yang baik supaya kita termasuk kembali kaderisasi gitu. Ya, apakah kaderisasi, apakah ideologisasinya, apakah kemudian karakterisasi dari pimpinan partai politik itu menjadi satu yang hasil reaksi dari itu. Aksi dan reaksi begitu ya, interaksi dengan masyarakat. Resonansinya terjadi gitu. Harapan kami dari Partai Demokrat sebenarnya juga mirip dengan harapan masyarakat semua, dan insya Allah juga harapan para partai bahwa pagi tadi Pak SBY Ketua Umum kami juga menyampaikan ada 5 hal yang poin. Yang pertama adalah supaya objektif pemerintah itu, ya. Contohnya adalah kalau kita sebut pilkada DKI Jakarta, jangan sampai misalnya incumbent yang sudah jelas-jelas waktu itu masuk tersangka gitu ya, masih kemudian mendapatkan fasilitas atau bahkan waktu itu oleh pejabat negara duduk satu mobil waktu itu kan sangat tidak pas ya. Yang kedua aparat. Ya, aparat ini apalagi sekarang banyak sekali aparat yang sekarang mulai dipermasalahkan. Aparat yang masih aktif, baik TNI maupun Polri, yang kemudian ikut kontestasi ini. Karena mereka punya diskresi tadi, kalau menurut Pak Indra sampaikan, memiliki kemungkinan untuk bisa mentersangkakan seseorang atau membuat itu masuk. Yang itu tidak pas. Media juga, Mbak Lulu, jangan dilupakan. Media ini juga berperan besar dalam rangka mencitrakan seseorang atau bahkan menjatuhkan seseorang. Bahkan ada media yang alhamdulillah bukan Cak TV, ya, media yang keberpihakan sangat berpihak kepada satu golongan atau partai tertentu, jadi corong pemerintah, itu kan nggak pas juga. Tapi yang masyarakat itu yang penting juga. Jadi moga-moga masyarakat itu yang sekarang sudah terbuka, sudah berpikiran modern dan bisa melihat ini semua sebagai sebuah berkah dari demokrasi. Cuman memang benar kata Mbak Jenny Wahid tadi, jadi tidak kemudian ketika ini berkah kemudian ada orang memanfaatkan dengan menggunakan uang yang sayangnya juga uangnya itu adalah uang-uang yang tidak pas atau tidak halal. Oke, baik. Mas Ro, terima kasih. Bang Ferry, terima kasih. Bang Indra juga terima kasih. Dan Bruce juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Kmetin Dudi. Selamat malam, sampai jumpa.